Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Tayyib. Qala musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kajian tentang niat dalam menjalankan ibadah puasa atau puasa Ramadan. Kajian ini mengacu pada kitab Mabadi' Fikih bab Shaum tentang puasa pastinya. Yang mana kita tahu bahwasanya niat merupakan rukun yang pertama dalam menjalankan suatu ibadah. Begitu juga dengan puasa. Niat adalah rukun yang pertama dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana hadis yang sangat familiar kita dengarkan, yang sering kali kita dengarkan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Begitu juga dengan puasa. Puasa merupakan suatu ibadah, suatu amalan. Maka sah dan tidaknya suatu ibadah, suatu amalan itu tergantung pada niatnya. Itu. Nah, bagi kita yang menganut pada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu waradhah, beliau berpendapat bahwasanya niat dalam menjalankan ibadah puasa itu termasuk suatu ibadah yang mustajillah atau yang independen. Apa maksudnya? Jadi gini, ibadah puasa hari kedua itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah puasa hari pertama. Ibadah puasa hari ketiga itu tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah puasa hari kedua dan hari pertama. Artinya, jika kita gugur di hari kedua, tidak bisa melaksanakan puasa misalnya, maka yang wajib kita ganti, yang wajib kita qadha adalah hari yang kita tinggalkan, hari yang kedua. Bukan kita mengqadha mulai dari hari pertama. Nah, itu yang dinamakan dengan ibadah mustajillah, ibadah independen. Begitu juga misalkan kita meninggalkan puasa hari ke-20 misalnya, maka yang wajib kita ganti adalah hari yang ke-20 itu saja, bukan kita mengqadha dari awal puasa. Nah, ini yang dinamakan dengan ibadah yang mustajillah. Karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang mustajillah, yang independen, maka niatnya juga sendiri-sendiri, niatnya per hari. Ini menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, seperti apa niatnya? Ya, seperti yang biasa kita lakukan itu, yang sering kita lafalkan. Dimulai dari setelah sholat taraweh sampai makan sahur, sampai imsak. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhalillahi ta'ala. Itu kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Misalnya, hari kelima kita lupa, kok enggak niat. Nah, kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i, ya batal puasa kita. Gitu. Karena kan enggak niat, gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i, karena termasuk ibadah yang mustajillah itu tadi, ibadahnya per hari. Jadi niatnya juga per hari. Beda halnya dengan pendapat mazhab Al-Imam Maliki. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang satu paket. Satu paket ini maksudnya sama seperti sholat. Jadi niatnya itu cukup di awal sebelum melaksanakan ibadah. Oke. Kalau kita sholat maghrib misalnya, sholat maghrib itu kan niatnya di awal. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, seperti itu. Itu sholat maghrib. Begitu juga dengan puasa. Kalau menurut Imam Maliki, kapan waktunya kita untuk melaksanakan niat? Oke. Niat kita ucapkan atau kita lafalkan ketika malam pertama.
selesai sholat taraweh, selepas sholat taraweh kita melaksanakan niat, melangsungkan niat dengan tujuan niat menjalankan niat selama 1 bulan ke depan atau 30 hari ke depan. Oke, itu kalau menurut Imam Maliki. Saya niat puasa selama 30 hari pada Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu kalau menurut mazhab Maliki. Nah, para ulama besar kita itu memberikan kesempatan bagi kita yang hukumnya itu sunnah untuk menggabungkan dari kedua mazhab tersebut. Menggabungkan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Loh, apakah itu bukan talfik? Bukan. Jadi, perlu digarisbawahi bahwasanya dilihat dulu dari tujuannya. Para ulama memberikan kesempatan buat kita untuk menggabungkan dua mazhab ini tujuannya untuk mengantisipasi. Untuk antisipasi, bukan untuk mempermainkan mazhab. Kalau mempermainkan mazhab itu baru masuk dalam kategori talfik. Oke ya. Kembali ke mazhab tadi. Oke, para ulama memberikan kesempatan buat kita untuk menggabungkan dua mazhab itu dengan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, ketika kita lupa misalnya di hari kelima, kok kita lupa? Gak niat menurut Imam Syafi'i, karena kan per hari. Maka ibadah kita, puasa kita itu tetap sah. Karena apa? Karena di awal dulu kita sudah niat dua mazhab. Yang pertama kita niat mazhab Syafi'i, niat puasa esok hari. Dan mazhab Maliki, kita puasa selama 1 bulan ke depan atau 30 hari ke depan. Maka tetap sah. Itu adalah keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua dalam menggabungkan dua mazhab ini adalah apabila kita di tengah-tengah bulan Ramadan misalnya diambil oleh Allah atau wafat, maka yang tercatat sebagai amal pahala kita adalah puasa selama 1 bulan penuh. Oke, karena kan sudah menggabungkan dua niat tadi dari dua mazhab itu. Walaupun belum terlaksana, tapi niat kita sudah dicatat oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi, niatul mukmin khairun min amalin. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Tapi perlu digarisbawahi juga, apabila kita meninggal atau wafat itu dalam keadaan husnul khotimah, itu baru yang dinilai pahala sama Allah, yang dicatat ibadah sama Allah. Itu seperti itu. Oke. Demikian tadi kajian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Ramadan tahun ini membawa berkah buat kita semua. Adunnu yakfi. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.